Kembali lagi di Porsalang bersama saya, Patrick dan dia. Gua Fuad. Guys, baju itu nih, baju karya Bang Fuad. LUHG. Masih bisa dibeli nggak? Belum bikin lagi gua. Ini lagi naik daun nih, bikin yang warna Impor. kuning tulisannya hijau lah sekali. Nggak antar pikir Golkar lagi. Boko banget gua. Ya, ini apa? P3. Enggak lah, P3 hijaunya kayak lebih gelap deh. Kayak yang dipakai Minpor tuh kalau P3. Oh, Minpar pakai P. Gitu Perlu, hijaunya. foto dia. Kalau ini sih enggak. Ini jadi gini, gua mau nanya lah sama klien yang marah-marah karena si Jasim nggak jadi. Yang lu mau itu duitnya atau mengganti ownernya sekarang? Itu dulu, Ownernya? mengganti owner kan? Iya. Berarti harusnya dengan deal yang terjadi sekarang di mana si SJR akhirnya punya 25% tapi bisa meningkat dalam 3 tahun Nah, kan? 3 tahun. Sampai kepemilikan penuh, harusnya nggak ada masalah dong. Ada dong. Apa masalahnya? Masalahnya sekarang gini, saham nggak stabil kan? Akan meningkat atau menurun sesuai dengan prestasi tuh klub kan? Oh bukan, dia akan punya 100%, nggak tergantung klubnya mau gimana Nilai nanti. pembeliannya kan ikutin nilai saham United pada saat itu. Kalau katakan misalnya di tahun ketiga nih, udah tahun pertama, oke, tahun Ya. kedua kita lihat dia di 50%. Ya, Oke, ya, baru 50-50 sound kan? ya, Dia nggak punya hak untuk apa-apa kan? ya. Pas waktu mau tahun ketiga, Hmm. Glazer toto bikin berapa bilion lagi, kejadian kayak si Jasim lagi. Terus nggak SJR bilang gua nggak, bisa. ya nggak, nggak dia kan bisa. penjualan. Ya, nggak Lu dia nggak jual lagi, tapi lu tinggal bayar harga Lah, nilai saham kita sekarang segini. Ini kan kesepakatannya dari awal. Emang nilainya flat? Lo enggak, bukan masalah flat kan, nggak bisa suka hatinya lu naikin juga dong. Enggak, bukan Glazer yang naikin. Tapi misalnya nih, klub dia berprestasi nih, Iya, naik nilai naik. iya. Nah, pas waktu mau dilepas, wah ini nilai sahamnya sekian. Ya, Lu tapi bayar kesian lah. gini, sekarang kan 25%, sisa 75. Ya, 75 itu kan let's say akan dicicil dalam 3 tahun depan naik 25, iya kan? jadi 50. Naik lagi 25, Jadi ya kan? 75. Even di 75 dia udah mayoritas dong. Kalau di 75 udah aman. Nah, Yang gue takutin tuh di tahun kedua. ya oke, di macem-macem. tahun kedua itu 2 tahun ini Pet, United, kau pikir bisa treble musim ini? Yang galak gila. Nah lu. makanya. Bagus-bagus nggak Nah, degradasi kita musim udah ini. terjawab dong berarti ketakutan Iya, gua tadi. Enggak, musim pertama gue nggak takut. Makanya Ya, oke. langsung gue bilang ke musim kedua, kedua. kau pikir bisa langsung treble? Treble enggak, tapi kalau misalnya katakan nih, kita juara aja. Ya oke juara, tapi kan nggak FA akan atau langsung naik signifikan angkanya. I think it will. Apalagi kalau memang Nggak betul jadi mungkin naik 50%. 100% juga lah. 100% enggak. Makanya ini Tapi kan maksudnya signifikan orang pasti kan ada udah lah. pasti bikin projection, ini valuasinya bisa berapa sekian tahun kedua. Oh kalau misalnya juara IPL naiknya bisa berapa, kalau juara Champions League bisa berapa. Musim kedua kalau musim ini stagnan kayak gini, ya nggak lolos Champions, paling kok bisa juara apa musim depan? IPL itu tahun IPL. kedua loh. Terus kalau FA, misalnya gini, terus kalau WL. misalnya musim ini kau peringkat 8, United peringkat 8, emang lu bisa datengin pemain-pemain terbaik? Masih bisa. Nggak terbaik mungkin Ini nggak. sih udah buta namanya fanatismenya. No, karena kita pernah kok di posisi 6, 7. Tapi kita datangin nama-nama besar juga. Pogba, Paul Pogba salah Ya. satunya, Zlatan Ibrahimovic. Pogba karena mau cash in, gede Ya. itu jadi lemparin. Nah sekarang Zlatan? Zlatan tuh bukan main terbaik. Dia nggak bukan ya dia Zlatan ini pemain bagus. Oke. Cuma kalau lu bilang dia top level kayak Ronaldo, enggak dong. Free. Ya. Nah, enggak keluar duit buat Zlatan enggak. Cristiano? Ya Ronaldo emang keluar duit. Duit dong. Emang kita Kan nggak bayar makanya apa-apa? aku bilang kau fanatisme buta udah jadinya kalau kayak gitu. Sama kayak pendukung-pendukung capres. Kan udah jelas. Kan kita cerita tadi nih musim ini 25. Ya kan? 2022. Enggak 2023 2024. Bener kan? Kau lihat nih sekarang Janji dulu nggak ngarah ke sana. Lo enggak? Iya, emang kenapa kau bilang pendukung Janji capres? dulu. Enggak. Maksud aku ini pendukung capres mana aja loh, Pet. Jujur aja, Pet. Enggak Iya. cuma satu pihak loh, Pet. Gitu loh. Aku sih fair-fairan aja. Kan udah aku bilang tadi buta, koknya tuh buta karena kita lihat nih sekarang terseok-seok, harapan juara masih ada, oke. Nah, berarti musim ke depan musim kedua dong. Ya. Dia cashin lagi nih 25%. Jadi 50. Udah 50% dong, Oke. sama dong dengan Glazer. Ya, udah 50-50 Bahkan sounding. 50% itu dia bisa lebih banyak dari Glazer. Glazer kan cuma 69. Iya kan Glazer cuma punya 69 Ya. loh.
Gitu loh. Ya. Ya kan? Berarti pada saat musim sekarang 25, yang dilepas punya Glazer berarti 25-nya kan? Iya. Berarti kan Glazer dari 69 kurang 25, berarti 44. Ya. Kalau musim depan dia 50 yang dilepas punya orang, yang 31 itu misalnya, Itu kan minority shareholder. ya itu dia, makanya Heeh. kurang lagi nih minoritinya, tetap aja dia udah lebih banyak dari Glazer, Pet, musim kedua. Kita lihat lah musim keduanya kayak mana. Enggak, bukannya kita cerita tadi nih. Iya, tapi kalau gua jujur yang gua takutin adalah melihat yang kejadian sekarang ya. Nggak bisa dinaikin suka-suka kalau prestasi nggak dinaikin. ada. Nah, itu yang gua bukan masalah prestasi nggak ada atau enggak. Prestasi ini kan kita nggak cuma ngeliat di lapangannya aja ya. Prestasinya ini mulai dari katakanlah tiba-tiba nih MU dapat sponsorship besar lagi kayak waktu Adidas yang kemarin. Adidas itu udah nyesel nih, yakin banget. Gue yakin kalau itu udah nyesel. Misalnya nih, udah nggak akan dapat lagi sponsor besar. Value dari kita nggak tahu, tapi misalnya dapat nih sponsor besar. Value daripada Manchester United itu kan nggak cuma dilihat dari prestasi di lapangan. Iya, tapi kan Nilainya nggak akan dari langsung nilai meroket. Kan ekonominya. ketakutan kau tadi kalau tiba-tiba dia minta angka gede kan itu tadi kau bilang Ya. kan. Apalagi makanya- kalau musim depan tuh kalau nggak salah Qualcomm ya masuk ya, gantikan Snapdragon, ya Snapdragon kan itu kan, Qualcomm kan. itu kan emang udah musim. Jadi gini, pada saat beli kan udah dibikin projectionnya orang Iya, ekonomi. itu udah pasti lah. Nilainya segini, jadi udah pasti nggak akan sesuka hatinya lagi dia naikin harga, nggak sesuka hatinya lagi dia mainin saham sampai benar-benar yang meroket. Gue sih yakin banget itu. Sekarang gue Gitu. tanya balik ke lo, menurut lo kenapa dia lebih memilih Sir Jim Ratcliffe daripada Qatar? Karena secara hitung-hitungan ya kayak dulu udah pernah dibahas, 100% kok lepas semua. Ya, Iya kan? Hilang deh nih pemasukan Ah. gua. Walaupun valuasi United kan cuma 3,5 billion kalau gua nggak salah ya. ya, 3,5 juta, 3,5 3,5 miliar pound sterling ya, Ya. kalau nggak salah kan. ya. Gitu loh. Itu yang 3,5 ditaruh udah billion. sampai 5, sekian berapa gitu ya. Ya. Itu kan yang kayak kita udah bilang, dia ngecek aja dulu, ya ngetes aja dulu. Ujung-ujungnya pada saat berarti dia mau bayar gua segini. Kalau sekarang gua lepas 25%, tahun depan gua masih dapat keuntungan, apalagi akan diurus secara total nih sama SJR kan. Aspek sepak bola. Semuanya akan diurus total. Jadi ketakutan orang, ini nggak ada sporting direction segala, dan nggak ada isu utang lagi dong ini. Utang juga kecil dong berarti. Hah? Ya 25% kan kecil dari mana kalau dia beli 100% utangnya pasti lebih gede lah. Oh iya Gimana enggak, sih? kalau isu utangnya yang Glazer itu masih tetap ada Oh iya, Pak, nggak hilang. SJR-nya maksud Oh iya, gua. SJR-nya nggak, oke. Iya kan? Ah. Jadi oke. Dia akan bertanggung jawab penuh lah. Atas Bahkan aspek isunya sepak bola. Arnold sama Murto mau dicaps nih. Ya. Ya kan? Ya. Gantinya Paul Mitchell salah satunya Ya. gitu loh. Jadi maksud gua ya kalau gua nih ngelihatnya Mhm. 25% bagi Glazer lebih menguntungkan jual sama si SJR. Exactly. Kenapa? Karena sampai 3 tahun 4 tahun ke depan biasanya gue masih tetap dapat duit yang lu mana nggak tahu harganya bisa di harganya. atas itu. Nah, Itu dia Nah gitu loh. itu yang gue takutin. Sekarang kan gini, balik lagi yang tadi gue maksud supaya klarifikasinya itu, Ya. bukan masalah harganya naik atau apa. Yang tadi gue bilang saham MU itu pasti naik atau turun itu kan tergantung prestasinya. Ya, Baik itu di lapangan, baik Ya. itu dari ekonomi. Yang gue Ya. takutin, ya, kalau Qatar kan duitnya udah jelas nih, ya, ya nominal duit dia. ya, SJR kan belum ketahuan nih, ya, Ineosnya. ya, Kalau Ineos stabil, ya, musim ketiganya dia masih ada duit, Ya. oke, dia ngambil 75% udah aman. ya. Bagi gue itu udah aman. Ya. Kalau dia udah Jadi dia 75%. fully own. Udah ya mungkin bukan 100% tapi dia udah aman lah. Ya sebenarnya di tahun kedua juga udah aman lah dia kalau 50-50 tadi hitungannya. 50-50 kan kita ngambilnya 50-50 dari sahamnya Glazer, Iya. bukan overall kan. Iya. Nah, Berarti kalau itu dia 50 aja, Glazer itu cuma 69, benar kan? Exactly. Glazer cuma 69. Tapi pas waktu masuk tahun ketiga, katakanlah nilai ekonomi atau apalah semua Ineos nggak stabil, he can't buy it misalnya, atau dibikinlah senarionya SJR nggak bisa beli lagi. Iya, tapi tetap aja dia mayoritas tuh di situ. He gets 50% dan kalau misalnya dia jual, Enggak dong. Tahun ketiga dia 75 lah men, ngaco lo. bukan, justru dia nggak sanggup untuk beli yang ke-75-nya, bayar 50 kan berarti di kan. Berarti kan 50-nya. di tahun kedua dong mau naik tahun ketiga kan. Yes. Nah, makanya kayak tadi gue bilang. ketika dia nggak bisa berarti kan 50-50 dengan Glazer. Makanya nih. kan gue bilang. Heeh. Enggak lah, Glazer tuh 65. Sekarang yang mesti dicek adalah 25% yang dilepas tuh sahamnya siapa. Glazer. Kalau sahamnya Glazer dilepas 25%, berarti dari 69 kurang 25 berapa, Patrick? Betul. Ya kalau gitu nggak berapa? 44. Oke. Oke, itu tahun pertama. Tahun kedua dia masih bisa beli dong. Bisa. Dari 25% tahun kedua dia beli dari siapa? Ya berarti kan 32%, 32,5 masing-masing kan? Ya kan? Mana Kan yang ngitungnya? sekarang berapa? 65% total Glazer. Glazer 69. dengar lu pelan-pelan Berarti nih, 30, makanya 34 lah.
Kalau 50-50 kan berarti 50-50 dengan Glazer. Kan dia perjanjiannya 25 setiap tahun, Patrick. Iya, dari saham Glazer kan. Itu Nah, yang belum, itu. makanya itu yang mau ditanya. Itu makanya Nah. kan ini hitungannya nih, kalau misalnya awam, dia beli sekarang 25. 25 yang dia dapat nih dari siapa? Pasti Glazer lah. Glazer. Minoritas nggak mungkin Berarti dia ambil. makanya dengar dulu pelan-pelan biar pandai. 69. 69 dikurang 25 berapa? Berarti saham Glazer tinggal berapa? Berapa? 44 kan? Karena 25-nya kan diambil sama Si Radcliffe. Radcliffe. Ini yang dia beli sekarang. Ah. Oke, 44, 25, 69. Masih ada yang minoritas 31 kan di luar. Yes. Masuk musim 2024-2025. Ya. Dia harus beli lagi dong 25. 25. Itu mau dibeli dari siapa? Ya Glazer. Glazer. Dari 44 kurang 25 berapa, Patrick? Kan gitu ngitungnya. Kenapa kok bisa 30 ngitungnya? Dia ngambil 25%-nya itu udah pasti langsung dari Glazer. Lah itu kan yang gue tanya. Itu Nah, yang itu. ditanya. Enggak, karena kalau misalnya lu ngambil 50% dari, gue nggak ngitung matematikanya kayak gitu ya, Lah, logiknya aja. itu Kalau hitungan- 50% daripada saham Glazer, berarti kan Glazer dengan Radcliffe ini sama-sama 50%. Enggak gitulah. Cumananya kau? Kecuali dia ngambilnya dari ke total penjualan semua. Jadi tahun kedua itu dia bisa ngambil dari penjualan yang minoritas itu juga, dia ngambil, dia jadi mayoritas. Tapi kalau 50-50 dengan Glazer, ya berarti setengah-setengah. Nah itu makanya ditanya sekarang tahun kedua nanti nih. Kau tanya nih di MU, Nah. Glazer ada 44, ini ada 31, dia udah punya 25, dia mau beli lagi 25% kan? Nah. Diambilnya dari mana? Ini. Dengar dulu, Nah. biar kau pandai. Nanti dibilang bodoh malu. Nanti aku kasih tahu kau dari sisi Ya. yang lain ya. 44 ini Nah. dia ngambil 25. Kalau dia ambil 25-nya dari punya Glazers, Ah, berarti Glazer cuma sisa 19. oke. Dia udah 50, jauh di minoritas. Oke. Jelas nggak? Enggak. Lah. Enggak, jujur gue enggak. Minkornya ketawa. Bukan, sekarang Ini gini. kan hitung-hitungan, dengar dulu. Iya, aku nggak ngerti. Aku benar-benar nggak ngerti kalau kau pakai dari saham logikanya di situ. Ini kan ngambilnya pembeliannya dari Glazer kan? Sahamnya Glazers kan? Iya. Betul kan? Kita ngomongin cuma Glazernya aja ya. Kan itu yang kutanya. Oke. 25-nya dia ngambil dari mana? Oke, berarti kan 100% Glazers nih istilahnya. Enggak, maksudnya ini saham Glazers yang 69% dari MU ini. Ih, Ini yang dibagi kan? 60 kalau misalnya 50% itu apa? Bagi dua kan? enggak gitu, bukan kayak gitu caranya Patrick. Jadi- Ini kan kau mesti memperhitungkannya ada berapa sahamnya. Kalau dia ngambil 25 lagi, yang mesti ditanya yang mau dilepas 25. Kan orang jual saham itu siapa punya mau dilepas. Kan nggak mungkin Glazer jual yang saham orang lain, pasti punya Glazer juga kan? Makanya kalau punya Glazer yang dijual dari 44 kurang 25, kan dia Ah. mesti nambah 25 masa. Kau itu ngitung matematika 44 kurang 25 itu bukan persentase, Bapak. Persentase itu nggak bisa kau kurangin persentase dengan angka. Ngerti nggak? Kalau 50%, sekarang gue tanya kau, ini ada uang 100.000. 50% daripada 100.000 berapa? 50.000. Ya sudah. Itu maksud aku. Kalau misalnya kita tetap mengambil dari kepada Glazer, berarti 50% of Glazers, saham Glazer itu dia jadi milik Sir Jim Ratcliffe kan? Benar nggak sih gua? Ya enggak, bodoh. Ya kalau beli sahamnya gitu. Ini ada, gue punya saham berapa? 1.000. Mau gue lepas nih 20%. Berarti kan punya dia yang dilepas 20%. Iya. Lah berarti 1.000 dari 20% berapa? Ya udah, 200 berarti dilepas. 200 dilepas. Ya udah, Ah. berarti ini kan tadi balik lagi. 69 kan ditanya. Radcliffe beli 25%, saham United ada 100. Ya. Oke. Oke. Terbagi dua entitas. Oke. Glazer 69 benar Minpor kan? Oke. 31 minoritas. Ya. Sehingga dengan mayoritasnya Glazer dia punya kuasa penuh. Yes. Oke. Nah, sekarang dibeli 25% dari 100% itu. Ditanya 25% yang Jean Radcliffe punya ini punya siapa yang dia beli? Dari Glazer. Glazers. Berarti dari 69% ini kurang 25%. Ini kita cerita persen ini. Oke. 69% ini. Oke. Kurang 25%. Sisa berapa persen saham Glazer? Jadi- 44%. Oke, berarti gini ya, berarti yang gue tangkap yang maksud lo itu 25% itu yang diambil adalah betul-betul 25% daripada saham Glazer. Lah kan emang saham Bukan Glazer yang- angka ya, kita ngomongin angka ya, bukan persentase daripada 69 berarti kan? Bukan bukan 25% dari 69% itu kan? Bukan lah. Oke. Aduh, kan Karena itu kalau yang misalnya dijelasin gua dari logikanya adalah 25% dari 69%. tadi. kepemilikan. Makanya itu dicek dulu. Nah, itu. 25% ini itu setahu aku total dari yang mana, dari 100% kah?
ya kan? Atau 25% punya Glazers kayak maksud kau tadi. Iya. Kalau 25% dari punya Glazers dari 69% itu berarti kan dia cuma sekitar 13 14% something like that. something, Which is masih kan di bawah gitu. Masih minoritas jauh, bahkan dan di bawah minoritas. Iya. Itu yang belum clear kan. Nah, itu gitu. yang kalau gua tangkap itu adalah itu. Hmm. Makanya yang gue pikirkan, yang gue takutin itu tadi itu kalau belinya dari Glazers, kan Glazers nggak mungkin jual yang punya saham minoritas kan? Ya nggak Pasti bisa lah dijual punya Nah, minoritas. itu dia. Berarti kan punya dia ini yang gue pikir. Hmm. Lu belinya bukan 25% daripada 69%, maksudnya dikurangin 25%, tapi lu beli 25% Dari dari punya gua. Jadi misalnya Ya. punya gua, lu misalnya 69% nih punya hak. ya, Gue beli cuma berhak 25% dari hak lu gitu. ya, karena 69 ini kan kasarnya 100% punya gua, 25%-nya sama lu. Iya. Ningkatin gitu maksud kau. Nah, Ya udah yang itu dicek yang aja gua nanti. takut. Nah, itu yang gue takutin. Kalau Itu misalnya dicek aja kayak nanti. gitu, yang paling gue takutin karena pernah kejadian di Chicago Bulls. Ya sorry ya, gue bukan apa-apa. Yahudi begini ya modelnya ya. Pas waktu tahun kedua, waktu itu kan Jordan balik tuh Ya, dengan janji semua iming-imingnya. ya. Tahun ketiga, kenapa Jordan cabut? Ya. Siapa namanya? Jackson cabut. Hmm. Itu gara-gara si Krause-nya bilang, oh enggak, ini kalau lu mau ambil Nilainya jadi nilainya sekian. jadi sekian. Di- Itu yang gue takutin. Jadi orang udah ilfil. Yes. Ya udah itu nanti dicek lah. Tapi intinya kalau ya itu tadi Glazer ngerasa akan lebih menguntungkan jual sama SJR karena Ya, dia masih bisa otomatis dapat lah, duit pasti lebih dapat duit. banyak dan lebih lama gitu ya. Terus Kalau lu sendiri pengennya yang mana sebenarnya? kalau gua sekarang udah di titik yang udah siapa aja lah. Yang penting udah ada Ya, pergerakan. yang penting udah ada pergerakan. Gua udah di Iya, titik betul, itu betul, kok. betul. Gua nggak peduli mau orang bilang SJR nanti ini gini-gini. Ya udah sama aja kayak lu ngeraba masa depan udah ini. Karena pada dasarnya kita juga di awal-awal kan pengennya SJR sebenarnya kan. Oh iya, kalau gua kan emang SJR Ah, sampai kemudian emang kan ada utang ada utang tapi apa semua yang belum. iya, makanya kan sekarang gue tanya nih sama kalian. Lu sebenarnya kepengen United dapat duit banyak Uangnya atau supaya- ganti pemilik? Ya. Karena sebenarnya kalau lu jujur, lu pengen duitnya. Kalau misalnya lu cerita duit, ujuk-ujuk kesambet Iya. kena ruki ataupun Glazer tiba-tiba udah gua cash ini duit gua nih semua buat MU. Gua Iya. bayar nih utang-utangnya. Lu diam enggak? Pasti diam sih. Enggak, dan jatuhnya mereka ini kan ya sorry ya, gua mungkin nggak semuanya. Tapi mayoritas gue yakin pengen uangnya itu supaya bisa bisa compete setara sama dengan City. siapapun kan nih, makanya kan gua Newcastle. tanya, lu kepengen duitnya atau emang lu kepengen diganti? Kalau diganti lah sekarang ada nih udah peluangnya kayak gini, ya udah lu jalanin aja. Ya sih. Gitu loh. And there is no way untuk mengubah itu lagi Udah sih nggak sekarang. ada, udah orang dia Si udah Jasin tarik, juga udah tarik. udah kok. tarik gitu loh. Ya, enough lah katanya. Enough katanya gitu kan. Mungkin yang titik yang dari si Jasim yang bagus di luar uangnya ya. Kenapa kepemilikan itu yang gua harapkan si Jasim tadinya adalah utang. Oh iya, dia mau lunasin utang kan. Nah, Karena sekarang kan dengan Jim Ratcliffe masuk kayak gini kan masih tetap si Glazer punya utang. ya Nah, intinya utang ini gimana nih hitungannya kan gitu? bukan, intinya United masih berutang lah Iya, sekarang heeh, gitu loh. heeh. Utang tuh disebabkan oleh Glazers yang minjem untuk beli, dibebankan ke United kan Betul. gitu, lebih kurang gitu. Jadi kalau gue sih ditanya sekarang ya udah balik aja, lu mau duitnya, lu tuh kepengen banget diganti, lu tuh kepengen banget Qatar beli karena duitnya ya, atau karena memang lu kepengen Glazersnya, ya kan? Kan itu bisa dua, beda tuh gitu. Nah kalau sekarang ya udah, kalau emang SJR ya udah lu jalanin aja lah. And Dan at the very least kan dia udah nggak megang bolanya lagi istilahnya ya. ya yang penting itu tadi kan sporting director, Iya. terus ya gue apalagi ada berita mau expand sampai 10.000 katanya Old Trafford ya. Ya kan ada berita tuh United mau apa Old Duitnya Trafford dari mau mana? expand. Ya nggak tahu maksud gue kan pada saat yang gitu-gitu kan mungkin ada duit dari mana lah, nggak tahu lah, gitu tuh urusan orang itulah ya gitu. Minpor aja waktu kemarin terakhir ke sana Bocor. bocor bekaratan. Kalau gue sih ngelihatnya itu aja gitu. Udah gue sih udahlah, kalau emang ini jalannya udah biarin ya, gue At least ada progress lah ya. mau nonton gitu ya. Enggak, udah selesai. Karena ya daripada kayak gue bilang, daripada lu dongkol, mudar segala macem gitu, udah biarin aja lah, udah mau diapain lagi. Iya kan? Kalau gue cuma ngeliat itu aja, intinya ada janji bahwa 3 tahun dia akan jadi pemilik penuh, Mayoritas lah ya, kemudian minimal. ya mau nunjuk sporting director, mau ada ini, ada itu, kita lihat aja gitu. Dan sebenarnya nilai daripada kejadian ini minimal tim udah sekarang
mulai udah tahu stabil aja nih, udah. Oke, gue udah tahu nih Iya, bahwa udah, yang sekarang pokoknya SJR nih. udah beres nih gitu. Jadi Gitu gue kalau aja. mau ngomong belanja pemain, udah gue ngomong berarti sama tim Iya, aktif. sama ini dan mudah-mudahan tim lo kan kasih gitu. duit gitu. Gua sempet nge-tweet tadi, sempet baca berita ada di tweet katanya The Sun ngasih info sebenarnya Sheikh Jassim udah menjanjikan 3 pemain kelas 1. Alah desan Mbappe, gitu. Karmavinga sama siapa gitu, satu lagi katanya. Terus aduh udahlah. Makanya enak aja lu jadi digoreng-goreng kan. Iya kan, jadi digoreng-gorengnya lu buat jadi media berita segala sebenarnya kalau macam udah gitu. orang lama baca infonya sama dari ini, desan nih. males langsung. Sama ini kenapa akhirnya gua ya udahlah gua legowo aja. Gua ngelihat opini Andy Mitten tentang SJR positif. Oh iya enggak, kalau SJR-nya memang kita dari awal juga pengen Ya, enggak maksudnya kan SJR ada orang ini utang apa terus ya dia punya tiket musiman. Bahkan disinggung Andy Mitten tuh terkait dia pemegang tiket musimannya Chelsea. Disinggung tuh ya, Andy Mitten gitu loh. Dia Ya. gede-gede di London, Iya. anak-anaknya tumbuh sebagai Iya, fans gitu. Chelsea, Jadi, wajar-wajar aja. Andy Mitten ngasih testimoni lah ya gue bilang gitu ya. Berita positif tentang doi gitu ya, tentang SJR. Gary Neville. Ya, Gary Neville bahkan mengatakan bahwa nggak masalah SJR, yang penting sekarang ini jelas. Ya itu yang Itu yang tadi gue gue bilang kan. Nah, sudut yang arahnya jelas dulu Nah, ini klubnya gitu. Kalau gue kan ngambilnya poin-poin yang tambahan dari Gary kan ngasih 4 poin yang pertama tuh. Ya. Gue ngambil yang poin-poin terakhirnya Gary itu Ya. yang menurut gue menarik banget. Masa depannya seperti apa? Ya itu yang perlu. Utang-utangnya ini seperti Utang apa? kayak gimana Karena utang ini nantinya. masih tetap ada gitu. Jadi beban klub gitu loh. Untuk fasilitas apa itu mungkin Iya. ya itu urusan SJR nantinya lah ya. Cuman kita Iya. ngomongnya hutang yang berikutnya ini Iya, pengambilan 25% ini seperti apa? Ibarat kata utangnya dibebankan ke anak cucu kayak negara di Iya. Konoha gitu maksud gua. Kita nih yang ketiban pulung jadinya. Terus Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey. Pokoknya ada beberapa testimoni dari mereka lah yang gue baca so far, jadi cukup positif. Jadi ya udahlah ya okay. gitu. Karena bagi gua ya udahlah. It's not what we want, Iya, tapi minimal udahlah adalah ada sebuah- pergerakan ya udah take it or leave it lah udah mau Karena diapain lagi. From the very beginning kita sebenarnya pengennya SJR. Iya, karena kan Dia satu lifelong United fan, fan, gitu. walaupun si Jassim juga mengatakan dia lifelong juga ya. Iya, betul. Cuman kalau kemarin kita akhirnya mendukung Qatari, ya jelas karena ini mau bayar hutang, dia mau pasang investasi. Total investasi itu 8 billion kalau nggak salah kan. Kalau gua kan bilang kemarin ya udah kalau emang udah Qatari, ya udah kasih deh Qatari. Tapi maksudnya kan ya emang dari sisi bisnis lu nggak bisa salah sama Glazer juga. Dia enggak lah, ya, pasti emang rakus gua cari mau duit lah. Iyalah, lah ditolak segitu gede gitu. Jadi kemarin ada yang nge-tweet soalnya. Apa? Ditanya. Coba tanya kenapa nih Glazer ini tamak kali kayak gini-gini. Ya, gue bilang ya namanya dia butuh duit. kenapa dia tamak urusan dia lah. Mana bisa. Ya namanya dia Kau butuh tanya duit. Paman Gober kenapa dibikin kolam renang isi duit? Kenapa? Ada Ya, emang dia mau. Itu kalau sempat ada kejadian beneran. Iya itu gimana ya? maksudnya. Satu rumah, satu gedung. Kolam renang dia kan isinya. kolam renang duit dia bikin. Masalahnya Paman koin, Gober. Pak. Dia Iya, loncat aja loncat harus kok nggak hancur. jendol ya? Kok nggak benjol gitu kepalanya? ya? Hah? Kalau Kan dia lucu ya? kalau dia kertas semua Iya, masih masih oke masuk lah. akal. Itu pun Ini pasti koin. sakit, Pak, kalau Koin. kertas semua. Koin tuh emang kalau lu loncat kan dia ada papan loncatnya tuh kan. Kok nggak benjol kepala lu gitu. Dan Jago kali Paman Gober Dan ini. kalau paman gue di zaman sekarang, dia bikin rumah segede itu, Hah? dia loncat kosong, Pak. Udah dimaling orang. Enggak. Jadi Duitnya kan sekarang imani semua. kayak Nggak ada mana apa-apa. Duit Imani kayak mana ya? Kan uangnya kan udah elektronik semua kan. Jadi udah disimpan di M-Banking semua, Pak. Imani sama banking kan beda ya. Ya itulah maksudnya uangnya udah digital lah, itulah maksud aku. Udah digitalize lah. Aku aja kalau buka dompet ini sekarang nggak ada uangnya di dalam. Jadi ya kalau sekarang udah lah ya udah jalannya. Tapi ini sekarang juga urutan kedua ya di Ligue 1. Iya, urutan kedua. Ya. Urutan kedua gitu. Gue sih yang penting semoga Disuruh bagus-bagusin. Gue mau beli MU ini. Kayaknya. Lu yang bener dulu mainnya. Ya kalau gue sih udah ya semoga berjalan di arah yang benar aja lah udahlah. Nah, at the end of the day Itu. memang kita butuhkan owner baru. Kalau memang begini caranya ya sudah. Mau kita sebagai fans siapa lagi yang bisa kan, dan ya sorry to say ya, gue selalu mendukung gerakan LOAG dari dulu, dari zaman kapan Tweet ini. gue di like sama Pitboy. Ya. Yang gue bilang kosongin Old Trafford. Iya. Terus gue ada yang bilang itu Tweet kan gue untuk bakar nggak di like sama Bitboy. terus kan ada yang bilang tapi kan fans sudah beli lama. Oh iya, tiket musiman. Old Trafford banyakan turis. Gue bilang kasih hitungannya dong. Berapa persen sih turis? Old Trafford berapa kasih? 70 ribuan kan? Hampir ya 76 ribu kalau gue nggak salah, 70 Ya. segitulah. Kalau lu bilang lebih banyak turis berarti lu ngerti matematika lebih banyak tuh maksudnya gimana kan. Jadi kalau misalnya kapasitas 70 ribu aja, paling nggak 40 ribu itu turis. Gua tanya sama lu Minfor, ada 40 ribu turis kemarin menurut lu? Enggak lah. Enggak kan? Enggak kan? Enggak.
Makanya orang-orang ini kadang terus, oh ya itu kan udah beli tiket tetap aja kosong. Oh iya, tapi lu coba deh beli tiket MU, makanya lu bacot doang. Itu masih ada dijual tuh sekitar paling enggak 1.000 2.000 tiket tuh masih ada dijual, Dia di web. masalah- Even di black marketnya, di secondary Udah market jelas, aja masih udah ada jelas. dijual. And Orang gua it kemarin doesn't- diam dulu. Hah. Gua kemarin tiket City aja gua dapet, harganya 2 kali lipat memang ya gitu. Tiket Everton aja gua dapet Iya. gitu loh. Jadi lu nggak usah bilang udah beli tiket. Iya, justru pada saat lu udah beli tiket kemudian lu nggak datang, Iya, itu dia gua mau ambil itu kan tekanannya. psikologis. Itu yang Lu gua mau nggak tekankan. pernah, lu tidak pernah punya duit banyak. Gua harus ngasih tau kayak gitu. Nggak, Tidak itu- pernah memposisikan diri sebagai seorang sponsor yang membiayai. Kalau lu punya duit, lu biayai sebuah brand gitu Ya, ya. lu pengen dilihat produk Lu itu. kan mau orang tuh namanya brand awareness ya. Brand lu tuh kan jadi global, dilihat orang banyak. Campaign yang positif. Tapi kemudian lu bayangin ya, Adidas, Snapdragon gitu ya, tim viewer nih sekarang 3 match Old Trafford itu kosong karena orang tuh nggak mau dateng. Ya. Ya elah. Sekarang logikanya yang mau gue tekankan dari lu yang dari tadi itu yang ngomong, lu kan ada nge-tweet tuh. Minimal kalau kelihatan kosong aja kan pasti terlihat jelek. Iya. Nah sekarang kalau misalnya gue sponsor nih, memang walaupun nggak ada orang kan tetap televised, tetap Iya. aja kelihatan Iya, sponsornya. tapi yang di situ Tapi di belakangnya itu kosong. Karena gue inget gini, zaman gue Persema, itu kan penonton nggak ada. Iya, secara mental kan kena. Dah, pemain satu kena. Iya. Yang kedua, pemain itu pasti lebih semangat dong kalau ada penonton. Ada penonton iya. Yang kedua, ketika di televise kelihatan stadion kosong, Jelek. itu jelek. Jelek. Sponsor juga mikir, oke, 1, 2, 3 pertandingan kosong, Iya. mereka nggak mau ngambil resiko. Nggak mau pasti di Gua kalau punya duit, gua kayaknya no. udah Gua mendingan malah, arahin ya ke gue yang lain. revisi deh, gue kasih yang lebih sehat gitu loh. Kan itu sebenarnya secara jadi oh ya iya tiket udah laku. Neneknya Brad Pitt juga udah tahu dari awal, dari bulan Mei ini udah dijual nih tiket. Kalau lu mau dari ngomongin Juni iya, udah dijual nih tiket. kalau lu mau nih. ngomong gitu, yang tiket dia nggak datang dia bisa jual balik kok. Iya. Cuman the thing is, Supaya nggak datang orang ke situ. iya, tujuannya kan Nggak supaya datang ngeliat itu kosong. Gitu. Terus bilang, Covid juga kosong. Oh ya udah lu anggap aja Covid. Lah kalau Covid beda cerita. Itu siapa yang ngomong? Kan ada bilang, kan dibilang kosong ya, kosong aja Itu mah- enggak, gue yang bilang, maksud gue kan Oh. waktu Covid kan juga kosong stadion. Terus orang bilang, oh ya itu kan Covid. Ya udah lu anggap aja ini Covid. Tapi kalau Covid nggak bisa disamain lah, Wat. Enggak, kan Karena itu kan memang global kan. Iya, maksud gua gini, ngerti nggak maksudnya? Iya. Karena Covid kosong. Oh iya, karena kan Covid. Lah sekarang anggap aja nih Covid, lu nggak usah ke Iya, stadion. iya. Gitu loh. Anggap aja lu rugi paling 6 juta, 3 match 7 juta. Nggak usah jauh-jauh lagi Gitu. lah. Kita aja fans MU sering ngata-ngatain empty head kan. Iya. Itu aja kita ketawain Iya. kan. Nah udah Lu jadi bahan kosongin, ketawanya. karena secara dan sebenarnya yang ke stadion itu kan kalau lu nggak datang ke stadion bukan cuma stadionnya yang kosong, Megastore nggak akan ada yang beli. Ya. Itu kan income buat kemana, ke Glazers juga. Tur Iya nggak kan? usah datang. Tur nggak usah datang. Turnya paling mahal kan, Minpo? Iya. Di antara semua Tur tur. nggak usah datang. Kalau lu nggak jalan nih ke stadion, tram segala macam nggak jalan, nggak akan penuh tuh itu. Iya kan? Iya. Banyak loh itu efeknya. Nah, UMKM tuh nggak laku loh, orang jual minuman, makanan. Yang korban berarti nggak cuma MU doang dong. Oh iya, mereka kan bisa jualan yang lain, ya nggak apa-apa. Ya, kan gini loh, Pet, rumah lu udah tua, bocor sana sini. Mau nggak mau kan mesti lu runtuhin. Anak-anak lu ya. pasti lu ungsiin dulu lah kemana kek, gitu, keluarga lu. Untuk lu ngerapin, karena untuk ngerapin sesuatu emang butuh waktu. Nah, gue setuju sama lu Gitu karena loh. karena yang gue sarankan malah lebih ekstrim kan, lebih anarkis kan. Iya, kalau itu anarkis. Kalau itu Makanya. nggak usah. Kan itu kayak tadi gue bilang, lu bentangin spanduk nih di Stratford End, Stratford End itu rata-rata anak lokal loh. Kalau Nggak. Southampton emang nggak Makanya udah ada deh, turis. nggak usah lu bilang deh banyakan turis. Stratford End aja lu kosongin. Stratford End nggak bisa isi Lu turis. kosongin itu. Ada temen gua ada yang dapat. Ya, Gua kan kemarin juga satu dua, dapat. satu Iya, dua maksudnya orang. makanya kalau orang bilang banyakan turis. Aduh, lu coba deh survei Lagian, lagi, googling lagi gitu. Yang dapat Stratford End juga stres kali lu batin lu di situ. mahal bayarnya, men. Kalau lu dapat secondary market 2 kali lipat, 3 kali lipat itu. Udah gitu Stratford sampai di End dalam itu. lu foto-foto dimaki-maki lu. Dimaki-maki orang tuh mau nonton bola, mau nyanyi, belum lagi Plus dapat itu singing mabuk section. semua. Itu Iya. mah. Gitu. Jadi lu masuk nih ya, wih, lu taruh spanduk gitu kan. 2 menit mau kick off lu tinggal. Set. Fuck you Glazers misalnya di situ, atau Glazers out, disorot TV ya kan. Apa nggak kena mental? Jadi ada cerita dulu. Kau kenal kan Jaka? Jaka kenal? AKP Jaka. Bukan. Iya, Jaka yang foto kan. yang- Iya, tahu gua. Jaka kan dapat tuh Stratford End. Ya, Dia aja cerita, gila, dia fotografer. ya. Tapi dia sampai ketakutan untuk moto. Iya. Cuman gara-gara ya di situ emang lu kalau moto-moto kayak turis Iya. kayak gitu kelar hidup lu. Enggak, ya udah kalau lu bilang
ini turis, lu datang ke gua kasih, oh ya turis tuh 7, kalau lebih banyak tuh kan berarti lebih besar ya. Turis Berarti itu kalau yang di 100%, sana, yang Bobby kalau Charlton. 100% paling enggak 51% deh turis datang dari Ya. di Old Trafford. Berarti No. dari 70.000 aja paling enggak 35, 36, 37.000 tuh turis. Itu baru lu bilang lebih besar. Gitu loh. Kalaupun turis lokal yang bisa bukan turis, mungkin dia emang fans MU tapi tinggal di London, fans MU mungkin tinggal di Newcastle segala macam Katakan gitu. 51% dari 75.000 lah, karena kan 3.000 dialokasikan untuk away fans kan. Iya. Artinya tetap aja gitu. nggak nggak ketemu mungkin. 35.000, nggak ketemu 38.000 tuh nggak akan ada gitu. Minpor baru dari sana gua tanya, banyakan turis apa orang lokal Minpor? Lokal. Iya. Jadi nggak usah cerita banyak turis. Mereka benci turis nggak? Benci lah. Benci banget ya. Lu kasar Minpor ngambil kenapa jatah. kop ya? Lu ngambil jatah harusnya buat adik mereka, ponakan mereka. Kan gitu kan anggapan mereka kan? Gitu. Iya, terus Cuman lu pikir gua salut sama Minpor. Di fakov-fakovin sama orang lokal sana. Nah, Orang ini nyanyi-nyanyi. iya. We lose every week, we lose every week di jalan. Iya, jadi maksudnya You're nothing special. ya itu gitu. Terus ya kan tiket yang nggak dijual, ya jangan dijual justru tiketnya lagi. Dan itu membantu. Iya. Itu yang gua sebenarnya kayak gua udah dukung LHG dari zaman kapan ya, itu dari gua mau cerita. 1958 apa semua itu ngajakin terus, Mas. tetap aja nggak jalan lu bikin. Iya. Dan ketika lu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini untuk Iya. bikin demo besar-besaran, Nggak ada. malah lu nggak ada. Iya. Ini seharusnya lu demo besar-besaran. Lu bikin kayak Ajax on Feyenoord deh. Iya kan? Maksud Iya, gua, Ajax kemarin tuh. itu benar-benar tamparan loh. Iya, sampai gamenya dipospon apa semua. Ya kita pernah dipospon waktu Liverpool, cuma kan nggak seriot itu gitu maksud gua. Kita dipospon sebelum pertandingan kan. Iya, ini lagi pertandingan match. dipospon. Udah ketinggalan 2-0 kalau nggak Iya. salah gue. Udah ketinggalan 3-0 kan. Jadi maksud gua, aduh masa mesti diajarin keras sih lu katro gitu. Gua udah bilang, Masa Bla, mesti diajarin take a sih? playbook from Indonesia. Iya, sini gue bikinin Take a playbook from manual Indonesia. manual booknya gue bikinin. Kalau ada turis datang, kau stop aja dulu, udah nggak usah jual ini, nggak usah nonton kok ya. Kau mop aja, mopnya agak dari 1 kilo sebelum stadion Minpor ya kan, gitu kau mopnya. Kalau kalian ya fans MU yang di sana ya, if you want to know how to stop a match, Iya, talk to me. I was the manager iya. ketika stadion gue dibakar. Nah, Iya, jadi nggak usah and it cerita. works. Waktu habis stadion dibakar, CEO-nya kan mundur kan. Jadi nggak usah cerita. Oh, banyakan turis tiket tadi beli. Oh, neneknya Brad Pitt juga tahu tiket dari Glazer dapat. Iya, Glazer dapat duit. Gitu. Tapi kan bukan poinnya adalah brand-brand yang beriklan nih sekarang. Dan itu targetnya. Karena kalau lu Itu, cuma kalau kosongin Old Trafford nggak ngaruh. Iya. Sponsor nggak masuk, itu ngaruh. Dia. Iya. Lu ngosongin Old Trafford ngaruh dong. Sponsor Ngaruh, kan jadi iya. berpikir. Iya, ngaruhnya di Gitu situ. loh. Maksud gua tuh Iya, sasaran lu lu sponsor nih, udah bukan Glazersnya lagi, supaya mereka tidak taruh duit lagi di United. sama aja kayak waktu yang tahun lalu yang kita boykot sponsorship, ingat nggak? Iya, Dan nilai Turun. semua turun, akhirnya banyak sponsor yang iya. menarik diri. Narik diri. Termasuk gitu. ini kan yang di sini, Iya. Kohler kan udah putus kan? Iya, nah. Iya, dia dikurangin jadinya kan, dia cuma di latihan kalau nggak salah gua Iya, kan. pada akhirnya kan pada Iya, jadi mengurangi mulai porsinya. ngurang. Iya, tim viewer, Tim viewer juga. cabut kan. Belum kelar cabut. Jadi maksud gua, nah itu kan sasaran lu sekarang gimana supaya klub ini nggak dapat duit. Yap. Semakin rendah peringkat lu di IPL kan duit lu makin dikit lu dapat. Lu nggak lolos Champions League lu rugi berapa, lu nggak dapat di berapa. Gitu loh. Kan ke situ arahnya. Karena sekarang kenapa Glazers masih mau berkuasa di United? Karena itu duitnya yang bisa dapat dari situ gede. Lu lolos peringkat 4, lu runner up, lu dapat duit sekian, lu lolos Champions League dapat duit sekian. Berarti Gitu loh. kembali ke pembicaraan Dan kita dia di nggak peduli penjualan pemain. Berarti kita ngomong Gitu. kembalikan ke pembicaraan kita di awal. Justru di tahun-tahun berikut ini yang kita harus gencar, nggak Iya. belanja apa-apa supaya menjadi nilai turun, turun dia punya duit buat beli. Gitu loh. Kalau gue sih itu aja udah gitu, selesai. Tadi gue on air di Game Air juga gue bilang gitu. Ya nggak datang itu kan sebenarnya bukan cuma stadion. Lu nggak ke Megastore, toko-toko di situ lu nggak belanjain, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena gue yakin mereka juga tetap hidup gitu loh. Nonton aja di barnya di deket-deket situ, selesai urusan. Justru jadi pemasukan baru dong. ya, gitu. untuk barnya dan Iya. untuk fans MU sendiri gitu. Iya, kelar. Lu kasih orang ngeliat gitu, karena sepak bola itu adalah sebuah akuarium yang paling seksi, yang dilihat oleh segitu banyak mata, gitu loh. Kenapa orang jadi sampai Free Palestine lah, Ganjuruan, itu emang panggung yang menarik atensi sangat besar, Ya. gitu loh. Betul. Itu menjadi sebuah tempat untuk campaign yang paling masif. Bahasanya gitu Sir kasarnya. Bobby Charlton adalah football without the fans, dan itu juga diomongin Iya. sama Cruyff Iya. dulu.
football without the fans is nothing. Nothing, selesai. Udah, kalau gua gitu aja. Kemudian yang terakhir setelah ini selesai, Haaland tuh cuma mas-mas gondrong biasa. Pep Guardiola dan KDB ya. Dia harus ikut ini league apa? Liga Nation League ya National masih bisa League. ke situ masuknya. Cuma maksud gua kan yaelah Odegaard yang kata pemain terbaik ya, Odegaard nggak ada apa-apanya tanpa Arteta. Højlund ternyata. aja bikin asis ya. Iya. Nggak ada Norway. Nih lu bayangin ya, Scott McTominay ngegendong Skotlandia men. Yo, Harusnya 7 itu aneh banget itu pelanggarannya tuh. Aneh banget tuh pelanggarannya anjing. Ih, enggak itu mereka lupa. Itu Scotland. Ini Scotland dikirain Iya. MU. tadi gue pikir tuh free kick langsung enggak ya? Free kick Enggak. dioper dia shooting dari situ Iya, ya. iya. Gitu. Cuman Jadi ya inilah beautiful game sepak bola itu ini ya, sebenarnya. ya, ya, Kita nggak, dan gue seneng karena sekarang kita nggak cuma ngelihat di lapangan aja, ya. kita bahkan melihat dari sisi bisnis dan Iya. perekonomiannya kan. Dan mudah-mudahan ini makin mencerdaskan bahwa sepak bola itu nggak segampang lu main di FM cuma beli pemain turunin di lapangan main 90 menit. There's a lot of aspect yang Oh, di iya. belakang itu. Dan aspek apa personal touch itu kalau lu di komputer sama ketemu langsung kan beda, Beda, men Pak. gitu. Itu jadi udah kelar ya kalau gua tetap LUHG. Kalaupun Iyalah. emang Sir Jim Ratcliffe ya udah ya kamuat Tapi Mela itu, ya. itu belum ditandatangan Ya belum kan? putus juga Belum putus kan juga, kan? gitu loh whatever. Toto will detik be. terakhir di nggak veto jadi nggak juga. jadi kata Glazer ya udah selesai hidup lu. Udah. Cuma kalau gua benar-benar Saya mendingan bayar Rain Group, Iya. nggak jadi penjualan, gua bayar rugi, selesai. Iya. Ya udah, itu aja. Terima kasih yang sudah selalu menonton Poros Salang. Gue Fuad. Gue Patrick. Bye. Bye.